Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Saudara Kasih Penyidikan Pitsus Kejati Bengkulu Dadang Prasetyo menegaskan tersangka Baby Husi merupakan pelaku utama dugaan korupsi tambang batubara tahun 2022-2023. Sejauh penyidikan dugaan korupsi tambang batubara tahun 2022-2023 yang merugikan keuangan negara lebih dari 500 miliar rupiah, tim penyidik Pitsus Kejati Bengkulu telah menetapkan dan menahan 9 orang tersangka. Kasih Penkum Kejati Bengkulu Ristianti Andriani mengatakan ke-9 orang tersangka dugaan korupsi tambang batubara tersebut disangkakan pasal 2 ayat 1 Jungto, pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor Jungto, pasal 64 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, ke-9 tersangka juga bakal disangkakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU dan seluruh aset berharga milik para tersangka juga akan dibukukan dalam rangka pemulihan kerugian negara. Dalam kasus ini yang mencapai lebih dari 0,5 triliun rupiah. Kalau TPPU itu dihasilkan dari hasil pertambangan, kan patut diduga, pasti tidak alirannya. Oh, tidak mesti, ini harus dari itu, enggak. Kita pasti menduga. Pekerjaan yang memiliki perusahaan itu, kan biasanya dialihkan tuh kalau udah tersangka. Kan ada proses pengalihan ke notaris, tentu kita cek. Jangankan usaha, mobilnya pun semua terdata, tinggal kita cariin. Sementara itu, Kasih Penyidikan Pitsus Kejati Bengkulu Dadang Prasetyo mengungkapkan bahwa dari ke-9 tersangka dugaan korupsi batubara yang paling berperan sebagai pelaku utama yakni tersangka Baby Husi, Komisaris PT Tunas Barajaya. Selama ini Baby Husi merupakan pengendali utama bisnis tambang batubara di Bengkulu dan yang bersangkutan juga mengatur para pemain koridor batubara mengisi kuota ekspor dengan cara tidak benar. Pihak ini itu punya link, punya cangkang-cangkang perusahaan. Ini inti, ini enggak inti. Dipakailah seperti itu. Karena penguasaan dia semua itu. Mau ditukar pun enggak masalah. Seperti itu kan enggak boleh kan. Tawan yang itu. Dan ini lagi kami dalami, sudah berapa lama dilakukan seperti itu. Kami akan cek sampai batasan akhir nanti ya. Peran-peran dari itu supaya sehat. Jadi penjualan juga betul, dapat hubungan secara benar kan begitu. Kedepan para tersangka selain terancam pasal TPPU juga akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Lingkungan Hidup karena kerusakan lingkungan hidup selama ini yang diakibatkan eksplorasi tambang yang dilakukan perusahaan batubara milik tersangka Baby Husi dan tersangka rekannya. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.